Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Strategi Belajar Mengajar akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Strategi Pembelajaran Kooperatif atau Cooperative Learning. Pengertian pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4-6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, rasa, atau suku yang berbeda. Sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok. Tiap kelompok akan mendapat penghargaan yang berbeda tergantung hasil belajar masing-masing kelompok. Tujuan pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Tujuan pembelajaran kooperatif adalah hasil belajar akademik siswa meningkat dan siswa dapat menerima berbagai keragaman dari temannya, serta pengembangan keterampilan sosial. Arendt menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai sekurang-kurangnya 3 tujuan pembelajaran penting, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap perbedaan individu, dan pengembangan keterampilan sosial. Metode-metode pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Adapun di antara metode-metode pembelajaran cooperative learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, Student Team Achievement Division atau STAD. STAD mengacu kepada belajar kelompok siswa, menyajikan informasi akademik baru kepada siswa setiap minggu menggunakan presentasi verbal atau teks. Siswa dalam suatu kelas tertentu dipecah menjadi kelompok dengan anggota 4-5 orang. Setiap kelompok haruslah heterogen, terdiri dari laki-laki dan perempuan, berasal dari berbagai suku, memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Yang kedua, Tim Assisted Individualizational atau TAI. Model pembelajaran kooperatif tipe ini menekankan bahwa individu yang belum memahami materi merupakan tanggung jawab anggota kelompok lain, sehingga anggota yang sudah paham perlu memberikan bantuan kepada anggota yang belum paham. Yang ketiga, Tim Games Turnamen atau TGT. TGT juga menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan 5-6 orang siswa yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, dan suku atau ras yang berbeda. Pemahaman individu merupakan tanggung jawab anggota kelompok lain. Jadi, jika ada anggota kelompok yang belum mengerti akan tugas yang diberikan anggota yang lain, bertanggung jawab menjelaskannya. Materi dijelaskan oleh guru di awal pembelajaran. Kemudian guru memberikan tugas untuk dikerjakan bersama dalam kelompok. Untuk memastikan seluruh anggota kelompok telah memahami materi, siswa diberikan permainan atau game akademik. Model selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang keempat yaitu jigsaw. Pada jigsaw, siswa bekerja dalam tim-tim yang beragam. Para siswa diberikan tugas untuk membaca bab atau unit-unit yang lain dan menjadi seorang ahli yang berisi topik yang berbeda untuk setiap anggota tim yang ditujukan agar terfokus ketika membaca. Setelah setiap orang selesai membaca, para siswa dari tim yang berbeda dengan topik yang sama berjumpa pada kelompok ahli untuk mendiskusikan topik mereka selama kurang lebih 30 menit. Yang kelima, Group Investigation Cooperative. Metode investigasi kelompok yang sering dipandang sebagai metode yang paling kompleks dan paling sulit untuk dilaksanakan dalam pembelajaran kooperatif. Metode ini melibatkan siswa sejak perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigasi. Metode ini menuntut para siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses kelompok atau group process skill. Yang keenam, Integrated Reading and Competition atau CIRC. Model pembelajaran tipe ini fokus pada bahan bacaan dan menuliskannya kembali bahan bacaan tersebut. Sinteks model ini sebagai berikut. 1. Pembentukan kelompok secara heterogen terdiri dari 4 orang. 2. Guru memberikan bahan bacaan sesuai dengan materi bahan ajar. 3. Siswa bekerja sama atau membaca pergantian. Menentukan kata kunci, memberikan tanggapan terhadap bahan bacaan. 4. Siswa menuliskan hasil kolaborasinya dengan anggota lain dalam satu kelompok. 5. Siswa mempresentasikan hasil kolaborasinya. 6. Refleksi dan umpan balik dari guru. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang implementasi pembelajaran kooperatif atau cooperative learning.
Di dalam pembelajaran kooperatif, kelas dibagi atas kelompok-kelompok kecil. Setiap kelompok biasanya terdiri dari 2-6 siswa dengan kemampuan berbeda, yakni tinggi, sedang, dan rendah. Jika kondisi memungkinkan, dalam pembentukan kelompok hendaknya diperhatikan pula perbedaan suku budaya dan jenis kelamin. Siswa tetap berada dalam kelompoknya selama beberapa kali pertemuan. Aktivitas siswa antara lain mengikuti penjelasan guru secara aktif, bekerja sama menyelesaikan tugas-tugas dalam kelompok, memberikan penjelasan kepada siswa sekelompoknya, pendorong kelompok untuk berpartisipasi secara aktif, berdiskusi, dan sebagainya. Penelitian tentang model-model pembelajaran kooperatif telah menunjukkan bahwa penghargaan tim dan tanggung jawab individual merupakan unsur penting untuk mencapai hasil belajar keterampilan dasar. Pembelajaran kooperatif memanfaatkan kecenderungan siswa untuk berinteraksi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa dalam setting kelas kooperatif, siswa lebih banyak belajar dari satu teman ke teman lainnya di antara sesama siswa, bila dibandingkan dengan belajar dari gurunya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.